Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini saya dan saudara bisa beribadah kepada Tuhan, bisa memuji, menyembah Tuhan. Ada banyak orang yang tidak punya kesempatan, yang tidak punya waktu. Tapi kalau saya dan saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Berapa waktu yang lalu, khususnya dalam beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia keluar melaksanakan rapat kerja wilayah di 13 wilayah di Sumba ini. Ada 13 wilayah dan beberapa waktu yang lalu kami ada di Tanah Rara, Paberiwai atau Matawai Lapau, arah Merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kami pulang, tiba-tiba satu rombongan duka dari belakang kami. Kemudian kami tanya, ini kenapa? Katanya Bapak ini datang kerja di Tanah Rara, Sengsor Kayu dari Sumba Barat. Sesudah makan siang dia bilang saya istirahat dulu sebentar. Sesudah dia tidur sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bangun. Dan dinyatakan meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup itu terlalu singkat untuk saya dan saudara jalani. Keluarganya menunggu dia mulai dari arah Lendeha juga sampai di cabang Kawangu. Pergi dengan sehat-sehat untuk kerja, tapi pulang tanpa nyawa. Saudara sekalian, itu hidup. Kadang-kadang saya dan saudara menjalani kehidupan yang saya dan saudara tidak mengerti. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara sampai dengan hari ini. Kalau kita bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kesehatan yang sempurna, itu karena Tuhan tolong saya dan saudara. Amin. Saya ajak kita semua sama-sama belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat 14. Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ada 14 ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saya rindu kita semua sama-sama mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Keluaran pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat 14. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua kita bergantian. Perikop dari firman Tuhan, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ayat 2. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya,
mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Keluaran ini, maka kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Israel. Umatnya keluar dari Mesir. Dalam pasal 13 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut Teberau. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kadang-kadang Tuhan menuntun saya dan saudara kepada keadaan yang kita sendiri tidak mengerti. Makanya saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah keadaan kehabisan akal. Keadaan kehabisan akal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir. Ada jalan yang paling dekat, harusnya mereka langsung menuju tanah orang Filistin. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan menuntun orang Israel berputar ke arah padang gurun dan menuju ke laut Teberau. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka. Tapi Tuhan telah menuntun mereka ke situ. Mereka dituntun berputar mengelilingi padang gurun dan menuju ke laut Teberau. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini, maka kita akan memahami bagaimana rencana Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sampai di tengah-tengah padang gurun itu, firman Tuhan kepada Musa bilang begini, katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Dan mereka berkemah di situ. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu orang Israel berkemah di situ, Firaun dan tentaranya datang. Orang Israel berpaling dan melihat dari belakang mereka ada tentara yang besar. Dan di sini dikatakan ketika orang Israel melihat itu mereka menjadi takut. Kemana mereka harus lari? Dari belakang tentara Mesir
Firaun bersama kereta-kereta berkudanya, bersama perwira-perwiranya. Di kiri kanan mereka padang gurun yang luas, padang gurun yang panas. Dan di depan mereka ada laut. Kemana mereka lari? Kemana mereka lari Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka dikurung oleh padang gurun. Depan mereka ada laut, belakang mereka ada musuh. Mereka lari kemana? Sebuah keadaan atau situasi yang sulit bagi bangsa itu. Mereka berada di tengah-tengah keadaan yang membuat mereka kehabisan akal. Tidak ada cara lain untuk mereka keluar dari situ. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel ini marah kepada Musa. Kami sudah bilang Musa, kami lebih baik mati di Mesir di bawah perbudakan Firaun daripada kami mati di padang gurun ini. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, maka berserulah mereka kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Itu perkataan Musa untuk menguatkan hati orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi di sini? Musuh semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Mereka belum punya jalan. Mereka belum punya jalan keluar. Sebab yang diperkirakan keluar dari Mesir itu hampir 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Hampir 3 juta orang Israel. Anak-anak, perempuan, hewan piaraan mereka. Bagaimana mereka bergerak secepat itu kalau mereka beralih atau berbelok ke kiri atau ke kanan. Padang gurun menunggu mereka. Mereka maju laut. Musuh semakin mendekat. Mereka benar-benar berada dalam keadaan yang kehabisan akal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel di tengah-tengah mereka kehabisan akal. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Ketika keadaan sudah mendekat, musuh sudah mendekat, mereka kehabisan akal. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang tongkat. Ulurkan tongkat itu ke laut sekarang. Dan pada saat Musa mengulurkan tongkat itu ke laut, laut terberau, terbelah. Dan terlihat ada jalan keluar bagi orang Israel. Akhirnya di sini firman Tuhan berkata, orang Israel berjalan melewati laut itu di tanah yang kering. Dan mereka berjalan terus sampai ke seberang. Dan di sini kita melihat, di tengah-tengah kehabisan akal, Tuhan mengambil alih pimpinan. Tuhan menuntun bangsa itu langsung. Sampai mereka melewati laut terberau. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Musa ulurkan tanganmu kembali. Dan ketika Musa mengulurkan tongkat itu kembali, air laut berbalik dan membunuh Firaun dan tentara-tentaranya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mau mengarahkan pemahaman saya dan saudara kepada bagaimana Tuhan ini kadang-kadang menuntun saya dan saudara kepada keadaan yang kehabisan akal. Ya. Kadang-kadang Ia menuntun kita ke dalam keadaan itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada tujuan Tuhan ketika Tuhan menuntun saya dan saudara kepada keadaan yang tidak masuk akal. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan begini. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ada tujuan Tuhan ketika saya dan saudara dituntun dalam keadaan yang tidak masuk akal. Ketika saya dan saudara berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, ada tujuan Tuhan. Tujuannya adalah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan mau menunjukkan bahwa Dia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Hanya saja persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan, ketika kita berada dalam pergumulan, ketika saya dan saudara berada dalam kesusahan, ketika kita berada dalam kehabisan akal, kadang-kadang kita tidak memahami rencana Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berdosa kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan itu, di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah pergumulan itu. Kadang-kadang kita tidak percaya kepada Tuhan di tengah situasi seperti ini. Kadang-kadang kita mengeluh kepada Tuhan, protes kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Sama seperti orang Israel berkata kepada Musa, Musa, apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami ke sini? Kami lebih baik mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini, Musa. Ini bentuk ketidakpercayaan Israel kepada Tuhan. Apakah kurang mujizat Tuhan buat kepada Israel? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat Tuhan terlalu banyak Tuhan buat bagi Israel di Mesir. Ada 10 tula yang Dia buat di sana. Ada 10 mujizat. Dia ubah air sungai Nil menjadi darah. Dia datangkan nyamuk, datangkan katak, datangkan gelap gulita. Datangkan belalang, datangkan hal-hal yang lain. Bahkan Tuhan mendatangkan hukuman atas Mesir dengan membunuh semua anak sulung Mesir. Mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung hewan piaraan mereka. Kurang mujizat apa yang Tuhan buat bagi Israel? Tapi di sini kita melihat orang Israel masih belum memahami rencana Tuhan ketika Tuhan menuntun mereka dalam keadaan seperti kehabisan akal. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita ada dalam situasi seperti Israel berada, kita sementara kehabisan akal, tidak ada jalan keluar. Kadang-kadang kita juga mempersalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak menerima proses ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan kita berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi di saya? Kenapa harus saya, Tuhan? Masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang lagi. Silih berganti persoalan itu datang. Dan sepertinya saya tidak melihat jalan keluar. Saya tidak melihat mujizat di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam keadaan seperti ini Allah menguji saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita kembali mengenal rencananya. Siapa Allah yang menuntun saya dan saudara?
Bapak Ibu, dalam keadaan mengeluh saja, dalam keadaan protes ini kepada Musa, padahal Tuhan sedang bersama-sama dengan orang Israel. Bapak Ibu perhatikan, ada tiang awan pada siang hari yang menyertai mereka sejak keluar dari Mesir. Dan tiang api pada malam hari sejak mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka tidak sadar kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang saya dan saudara seperti ini juga. Kita tidak lebih baik dari orang Israel. Kadang-kadang kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang awan siang hari, tiang api pada malam hari. Sehingga dalam segala keadaan itu kita masih mengeluh dan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa, mempersalahkan orang-orang yang menuntun saya dan saudara kepada kebenaran. Tapi di sini saudara sekalian, Allah menguji kita dalam keadaan kehabisan akal, supaya saya dan saudara kembali mengenal siapa Tuhan yang menyertai kita semua. Kemudian di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan dalam keadaan kehabisan akal. Kalau Bapak Ibu ikuti perjalanan orang Israel, Tuhan tolong mereka, kasih keluar mereka melalui laut yang kering. Ketika mereka tidak mendapatkan air lagi di Masa dan Meriba, mereka bertengkar lagi dengan Musa dan ambil batu mau lempar Musa dengan batu. Kenapa kau tuntun kami ke sini yang tidak ada air? Sampai Musa emosi. Tuhan bilang, Musa tunjuk batu itu supaya keluar air dari sana. Tapi saking emosinya Musa tidak pakai tunjuk, dia langsung pukul batu. Keluar air, meledak, keluar semua air dari situ. Keluar air, saking emosinya Musa. Makanya itu yang membuat Musa tidak masuk tanah Kanaan. Bayangkan gara-gara orang Israel, Musa tidak masuk tanah Kanaan, gara-gara dia emosi. Tuhan bilang begini, Musa, kau tidak hormati kekudusanku, kau tidak hormati kemuliaanku di depan orang Israel. Saya suruh tunjuk kau pukul. Saya suruh tunjuk kau pukul. Musa juga manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah kadang-kadang di sini Bapak Ibu sekalian persoalannya bagi saya dan saudara. Ketika dalam keadaan kehabisan akal, Tuhan suruh lain, kita taruh lain. Ini yang jadi masalah. Itu yang menghalangi saya dan saudara masuk Kanaan. Nah, ini Musa. Nah bisa juga yang begini, Tuhan omong lain, kita taruh lain. Ini yang menjadi penyebab saya dan saudara tidak masuk surga. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan suruh tunjuk, Musa pukul. Di sini sebenarnya Allah izinkan kita diuji melalui keadaan itu. Dia hanya mau menunjukkan kepada saya dan saudara supaya kita mengenal siapa Tuhan yang menyertai. Kemudian dia izinkan atau uji saya dan saudara dalam keadaan ini hanya untuk memproses kita supaya mental Mesir itu jangan lagi melekat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan ingin agar mental Mesir itu dihapus dari mental Israel. Tuhan ingin agar mental perbudakan itu dihapus. Makanya Tuhan membawa mereka melalui proses padang gurun. Mereka dibawa atau dibaptis melalui laut Teberau. Tapi sulit memang karakter perbudakan itu terhapus. Susah memang pengaruh Mesir itu terlahir, terhapus dalam diri mereka. Karena mereka ini terlahir di tengah-tengah perbudakan itu. Mereka hidup ratusan tahun, puluhan tahun di dalam perbudakan di Mesir.
Tuhan membuat Israel berputar. Sebenarnya tujuannya untuk menghapuskan pengaruh Mesir dari pikiran mereka. Tapi Israel sudah lihat mujizat Tuhan, masih terus ingat Mesir. Masih terus ingat masa lalu. Masa lalu yang dibawa terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita juga tidak jauh beda dengan orang Israel. Tuhan sudah membawa kita sejauh ini sampai di sini. Amin. Menuju kepada masa depan yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita selalu bawa masa lalu ini mengiringi saya dan saudara sampai saat ini. Kita masih ingat yang lalu-lalu, persoalan yang lalu-lalu, masa yang lalu yang membuat saya dan saudara gagal hidup dalam perbudakan, hidup dalam dosa di masa lalu. Harusnya saya dan saudara berada di pertengahan jalan menuju kepada proses Tuhan yang lebih baik. Masa lalu yang menghalangi saya dan saudara bertumbuh harusnya hilang dari pikiran kita, harusnya hilang dari hati kita. Karakter kita yang lalu harusnya berubah. Katakan amin. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan, jangan hidup untuk masa lalu. Jangan bawa-bawa Mesir dalam perjalanan, itu berat. Iya. Itu berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan bawa Mesir. Mungkin di masa lalu saya dan saudara gagal. Tapi saat ini tidak boleh gagal lagi, amin. Mungkin di masa lalu saya dan saudara jatuh. Tapi hari ini saya dan saudara harus bangkit.